Selamat petang, Pak Abdul Karim. Selamat petang, Mbak Rizky. Eh, Hingga saat ini perkembangan terkini dari pemeriksaan terhadap Serda Wira ini seperti apa, Pak Karim? Sampai sekarang ini, ya, untuk perkembangan pemeriksaan masih tahap observasi, pemeriksaan di rumah sakit. Demikian. Observasi ini artinya bagaimana kondisi kejiwaan dari Serda Wira ini ya? Kondisi yang bersangkutan sekarang ini ya dia diam tapi gerak itu dari melihat muka, mata dan wajahnya seperti rada garang gitu. Diam ini tapi bisakah diajak bicara, dimintai keterangan di dalam sel, Pak Karim? Diajak bicara. Apa hasil, kalau tadi observasi di rumah sakit masih dilakukan, tapi hasil wawancara, hasil interogasi dengan Serda Wira ini apa sejauh ini, Pak Karim? Hasil wawancara ya kita akan melanjutkan. Dia mengakui bahwa dia mukul polisi di Brigda Yoga. Gitu. Oh, Dia artinya mengakui prosesnya itu dia mengakui. artinya dia sadar betul ya pada saat melakukan pemukulan terhadap anggota polisi itu? Seperti yang disampaikan dia seperti itu. Tapi dia jadi begini Mbak. Jadi kejadian sore, kemudian menjelang maghrib dia itu yang bersangkutan langsung telepon saya. Oke. Telepon saya itu pelan gitu. Dia nyampaikan dia serga, kemudian dari masa ada apa saya tanya, kemudian dia nyampaikan habis mukulin polisi gitu. Nah, dia mukul polisi itu ngomongnya mulai keras gitu telepon itu kemarin itu. Nah, saya tenangkan dia, kamu ada apa? Di mana posisi sekarang? Ada di kediaman. Nah, karena dia ada di kediaman, saya bilang tunggu saja nanti saya ke sana. Nah, kita suruh perintah dan tim intelnya dan tim unit intelnya untuk yang bersangkutan di tempat. Nah, mulai malam itu kita proses, kita tanya. Ya. Dan pertanyaan itu kadang-kadang tempo dia jelas, kadang-kadang berubah. Gitu. Nah, sampai tadi pagi pun demikian. Gitu. Oke. Alasan Serda Wira sampai harus memukul itu apa? Menurut cerita Serda Wira kepada Pak Brigjen Abdul Karim. Jadi polisi menurut dia menyerempet-serempet. Tapi setelah kita cari keterangan di lapangan, sebetulnya dia beriringan sama polisi. Di depan ada mobil angkutan. Kemudian angkutan ini berhenti. Dia marah kepada angkutan pertamanya. Kemudian angkutan itu lanjut, dikasih tahu angkutan itu ke angkutan bahwa anggota itu disuruh berhenti oleh polisi. Nah, dia marah ke polisi. Oke. Marah polisi langsung teriak-teriak itu seperti yang viral itu. Jadi emosi ya saat ditilang oleh polisi ini. Emosi. Ya, itu. Jadi Serda Wira ini resmi ditahan sejak kapan tepatnya, Pak Karim? Dari yang mulai kejadian dijemput, ditanya langsung dan tim intel kita kasih intel Polres itu membawa yang bersangkutan ke Polres untuk ditemukan ke Brigda Yoga. Nah, di sana disampaikan, dijelaskan, kemudian dia bersalam-salaman berdua itu. Oke. Nah, mulai dari sana kita proses di Denpom, Makassar Denpom itu. Ya. Pak Abdul Karim, Serda Wira ini 2015 kan sempat didiagnosis mengalami gangguan kejiwaan. Seperti apa sebenarnya gangguan kejiwaan yang dialami ini? Oke, Mbak Rizka, saya ceritakan dari awal ya. Iya. Tentang yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini besar sekolah dari SD, SMP, SMA itu di seputaran Ayamole, Pekanbaru. Ya. Orang tuanya kerja di kelapa sawit. Ya. Kemudian tamat SMA, dia mendaftar masuk TNI, khususnya Sabapika, itu melalui Kodam Iskandar Muda di Aceh. Ya. Itu di tahun 2010-2011. 2011 dia diterima menjadi pendidikan, setelah itu dia ditempatkan dia di Batalion Infanteri 121 Macang Tuban di Galang, Sumatera Utara. Ya. Pada tahun 2012-13, Satuan 121 ini, Macang Tuban, melaksanakan tugas operasi di Papua. Ya. Yang bersangkutan itu 2013 bulan, kemudian 2014 akhir, ini mulai gejala sepertinya yang bersangkutan ini suka berbuat tingkah laku yang aneh-aneh. Oke. Sehingga itu mulai tanda-tanda dari sakit. Kemudian
yang bersangkutan pada bulan April, awal April 2015, Ya. yang bersangkutan THTI, arti THTI Ya. tidak hadir tanpa izin pada setiap apel pagi. Oke, tidak hadir tanpa izin ya? 2015 itu. Sampai seminggu dilaporkan oleh dan Satania tingkatan itu THTI, setelah itu Ya. dilaporkan lagi diserti. Setelah itu dilaporkan diserti oleh Satuan ED 121. Ya, Pak Karim. Pada 3 minggu dia lari, itu dia kembali pada tanggal 23 April 2015, Ya. dia kembali ke Satuan. Ya. Dari kembali ke Satuan itulah diproses, dibawa periksa ke Rumah Sakit Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan observasi dari Ya. tanggal 24 sampai 27, Oke. keluarlah hasil Tes kejiwaan itu ya? pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan sakit skizofrenia. Oke. Itu gangguan kejiwaan. Ya. Kemudian kalau status di menurut TNI adalah P3P, artinya status 3 perawatan. Maksudnya dia sakit, dia berobat jalan, bisa berobat jalan. Ya. Dengan catatan yang bersangkutan Oke. tidak diberikan jabatan dinas Ya. dan tidak bisa mengikuti sekolah. Pak Karim, sudah Ya. sejak 2015 didiagnosis mengidap skizofrenia, tapi kenapa sampai saat ini masih aktif ditugaskan? Oh, itu tidak aktif dia, Pak. Dia diaktif berdinas, dia. Kriteria 3P itu fase 3 perawatan, itu aturannya yang bersangkutan tidak diberi jabatan. Oke, Yang jadi tidak ada kedua, jabatan. Yang bersangkutan tidak mengikuti pendidikan. Ya. Karena dia berobat jalan, dia artinya apel ikut, dia ikut ke dinas gitu. Ya. Untuk mengimbangi kejiwaan dia itu. Ya, tentu kalau ada gangguan kejiwaan nantinya akan ada pertimbangan untuk apa sanksi yang akan diberikan. Untuk ini sudah dipertimbangkan, Pak Karim, akan ada sanksi apakah? Akan dibawakah ke pengadilan militer atau seperti apa? Ya, kita proses nanti ini bersamaan. Proses untuk hukum dengan tegas seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal, bahwa itu tetap harus jalan. Memang aturannya demikian, Oke. tidak menghambat. Kemudian proses observasi untuk kesehatannya itu juga berjalan. Oke, jadi saat ini yang dilakukan adalah observasi kejiwaan dari Serdawira dan juga menunggu apa nanti sanksi hukum yang akan diterima. Terima kasih Pak Karim. Aturan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Komandan Korem 031 Wirabima Pekanbaru, Brigjen Abdul Karim sudah bergabung di Kompas Petang.